ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sisi lain dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tidak banyak orang mengetahuinya. Kita mengenal Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai sosok sahabat yang pernah diboikot selama 50 hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akibat tidak berangkat perang Tabuk. Kita mengenal sosok Ka'ab bin Malik dalam kisah tersebut sebagai sahabat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an tentang diterimanya taubatnya. Namun sedikit dari kita yang mengetahui apa sebenarnya penyebab semua itu. Apa sebenarnya yang menyebabkan Ka'ab bin Malik tidak berangkat perang sehingga dia diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam kisah tersebut menerima taubatnya. Apakah dia seorang munafik? Bukan. Apakah dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Apakah dia tidak mampu berangkat akibat kekurangan harta? Tidak. Justru sebaliknya. Dia malah memiliki kemampuan harta yang lebih pada saat itu. Tapi apa penyebabnya dia tidak berangkat, saudara-saudaraku sekalian? Mari kita dengarkan kisahnya yang dituturkan langsung oleh Ka'ab bin Malik dalam sebuah hadis yang panjang, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ka'ab bin Malik berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atib ahadan takhallafa anha." Aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam satu peperangan pun yang beliau ikuti, kecuali perang Tabuk. Adapun pada perang Badar, aku memang tidak ikut. Tapi tidak ada seorang pun yang ditegur pada saat itu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Kana min khabari anni lam akun qattu aqwa wala aysar hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazah. Wallahi ma ijtama'at 'indi qablahu rahilatan qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Termasuk kisahku adalah bahwa aku tidak pernah sama sekali berada dalam kondisi yang lebih kuat dan lebih lapang dalam masalah harta daripada saat aku tertinggal dalam perang tersebut. Demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah memiliki dua tunggangan perang sekaligus sampai akhirnya aku memilikinya pada perang tersebut. Perhatikan saudara-saudara sekalian, Ka'ab bin Malik pada saat itu tidaklah miskin. Bahkan dia sangat lapang. Fatafiqtu aqdu likai atajahhaza ma'ahum fa'arji'u wa lam aqdi syai'an fa'aqulu fi nafsi ana qadirun alaih. Aku mulai keluar pada pagi hari untuk bersiap-siap bersama dengan mereka, tetapi aku kembali dan belum menyelesaikan persiapan apapun. Laku aku berkata dalam diriku, aku mampu melakukannya.
Di sini Ka'ab bin Malik mengetahui bahwa para sahabat sudah mulai melakukan persiapan-persiapan untuk berangkat perang. Tapi Ka'ab bin Malik seolah-olah berkata dengan dirinya, tunggu nanti saja. Saya bisa cepat kok siap-siap. Dia mulai menunda-nunda persiapannya. Falam yazal yatamada bi hatta ishtadda bin nasil jiddu. Fa'asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'an. Keadaan itu terus berlanjut hingga kaum muslimin benar-benar sudah serius untuk berangkat. Dan Rasulullah SAW pun berangkat bersama dengan mereka. Sementara aku pun belum menyelesaikan apapun dari persiapanku. Ka'ab bin Malik masih menganggap remeh dengan menunda-nunda persiapan berangkat perangnya sampai Rasulullah dan pasukannya sudah benar-benar akan berangkat. Faqultu. Maka Ka'ab bin Malik berkata, Atajahazu ba'dahu biyaumin aw yaumain thumma alhaqum. Aku berkata, aku akan bersiap 1 atau 2 hari lagi. Lalu aku akan menyusul mereka. Ka'ab bin Malik di sini seolah-olah berkata, gampang kok. Siap-siapnya nanti saja. Saya masih bisa susul mereka walau mereka sudah berjalan 1 atau 2 hari. Faqadautu ba'da an fasalu liatajahaza faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Thumma ghadawtu thumma raja'tu wa lam aqdi syai'an. Aku keluar setelah mereka berangkat untuk bersiap. Lalu aku kembali dan belum menyelesaikan persiapan apapun. Kemudian aku keluar lagi lalu kembali lagi tanpa menyelesaikan apapun. Wa hamamtu an artahilla fa udrikahum wa laitani fa'altu falam yuqaddar lidzalik. Aku sempat bertekad untuk berangkat menyusul mereka. Seandainya saja aku melakukannya, tapi sayangnya itu tidak ditakdirkan bagiku. Ternyata Rasulullah SAW dan pasukannya sudah sangat jauh. Sehingga Ka'ab bin Malik pun tidak bisa menyusul mereka. Dan akhirnya dia pun tertinggal di belakang. Perhatikan saudara-saudaraku sekalian. Inilah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Yang bernama at-taswif. Menunda-nunda kebaikan. Dengan harapan akan melakukannya di masa depan sambil berkata dalam hati, nanti. Kata ini terdengar ringan saudara-saudaraku sekalian. Tidak menyakitkan. Tidak membuat tubuh kita terluka. Namun kata tersebut telah menghancurkan lebih banyak manusia daripada dosa yang mereka lakukan. Banyak manusia tidak berkata, saya nggak mau bertobat, tapi mereka berkata, saya akan tobat nanti. Banyak manusia tidak berkata, saya tidak mau memperbaiki sholatku. Tidak, tapi mereka berkata, saya akan perbaiki sholatku nanti. Banyak manusia tidak berkata, saya menolak menjadi hamba yang taat. Mereka tidak berkata demikian. Tapi mereka berkata, saya akan menjadi hamba yang taat pada Allah nanti. Ketika saya sudah siap. Saudara-saudaraku sekalian, masalahnya bukan pada nanti. Masalahnya bukan pada kemampuan. Masalahnya ada pada penundaan. Karena setiap kali seseorang berkata nanti, yang dia tunda bukan sekedar amal. Yang dia tunda adalah keselamatannya sendiri. Yang dia tunda adalah taubatnya. Yang dia tunda adalah kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tunda adalah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Saudara-saudaraku sekalian, berapa banyak manusia yang tahun lalu berkata, Ramadan nanti saya nanti akan berubah. Tapi ternyata Ramadan tahun ini mereka sudah berada di dalam kubur. Berapa banyak manusia yang berkata, nanti saja kalau sudah tua baru saya akan bertobat. Namun mereka tidak pernah sampai pada masa tua tersebut. Kenapa? Karena kematian tidak menunggu kesiapan kita, saudara-saudaraku sekalian. Kematian tidak menunggu taubat kita. Kematian tidak menunggu kata nanti. Dan inilah tepatnya yang terjadi pada seorang sahabat Nabi yang jujur, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia tidak tertinggal dari perang Tabuk karena dia tidak mampu, bukan. Tapi karena dia berkata dalam hatinya, saya mampu. Saya akan melakukannya nanti. Dan kata nanti itulah yang hampir menghancurkannya. Sampai-sampai dia diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Disinilah kita harus bertanya kepada diri kita sendiri dengan jujur, dengan tenang, dengan penuh rasa takut pada Allah. Berapa banyak kebaikan yang telah kita tunda hanya karena kita berkata nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu bulan yang Allah berikan pada kita sebagai kesempatan untuk sembuh dari penyakit at-taswif, penyakit menunda ini, maka bulan itu adalah bulan yang sekarang sedang kita masuki. Inilah bulan Ramadan, bulan yang dahulu kita tunggu-tunggu, bulan yang dahulu kita harapkan, bulan yang dahulu kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengannya lagi. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengannya lagi. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, berapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu berdiri bersama kita di masjid ini atau dimanapun itu bersama dengan kita. Hari ini mereka sudah tidak ada. Berapa banyak orang yang berkata, Ramadan tahun depan aku akan berubah. Namun Ramadan ternyata datang, mereka sudah tidak ada. Saudara-saudaraku, Ramadan adalah jawaban yang Allah bagi ajaban Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingin berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan Ramadan adalah perubahan. Tujuan Ramadan adalah taubat. Tujuan Ramadan adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Ramadan hanya bermanfaat bagi orang yang berhenti berkata nanti. Jangan katakan nanti di pertengahan Ramadan saya akan mulai serius. Jangan katakan nanti di 10 malam terakhir saya akan mulai berubah. Jangan katakan nanti tahun depan saya akan lebih baik. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki jaminan akan bertemu Ramadan selanjutnya. Saudaraku-saudaraku sekalian, Ka'ab bin Malik diselamatkan karena satu hal. Dia berhenti menunda dan dia jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu yang sama bagi kita, pintu taubat, pintu perubahan, pintu keselamatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila Ramadan telah datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Pintu itu sekarang terbuka, saudara-saudaraku sekalian. Masalahnya bukan pada pintunya, masalahnya adalah apakah kita akan melangkah masuk atau kita akan berkata nanti saja. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin ini Ramadan kita yang terakhir, mungkin ini kesempatan terakhir kita, mungkin inilah kesempatan yang Allah berikan sebelum kita kembali kepadanya. Maka jangan biarkan Ramadan ini berlalu sementara kita masih sama seperti sebelumnya. Pergi ke taman memetik delima ranum jatuh ke tangan. Ramadan datang membawa cahaya, jangan ditunda, mulailah perubahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت في راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.